Bayangkan kamu bangun pagi, minum teh, atau mungkin anggur karena kamu orang Romawi. Kamu dengar suara gemuruh kecil dari kejauhan, tapi kamu abaikan karena itu biasa. 13 jam kemudian, kamu sudah tidak ada. Bukan hanya kamu, seluruh kotamu, seluruh peradabanmu terkubur dalam hitungan jam. Dan yang paling mengerikan, tubuhmu, beku dalam posisi terakhirmu, masih bisa kita lihat sampai hari ini, hampir 2000 tahun kemudian. Ini bukan film horor, ini Pompeii. Sebelum kita bicara tentang kematian, kita harus kenali dulu kotanya. Pompeii bukan desa terpencil. Ini adalah kota metropolitan Romawi. Populasinya diperkirakan antara 10.000 hingga 20.000 jiwa. Ada amfiteater yang bisa menampung 20.000 penonton, lebih besar dari kapasitas banyak stadion modern di kota kecil. Kota ini punya bar, restoran, rumah bordil, spa publik, dan bahkan, ini serius, ada tulisan grafiti di temboknya. Ada yang nulis lelucon politik, ada yang nulis nama orang yang dia suka, ada yang nulis hinaan ke tetangganya. Persis kayak media sosial, tapi versi tembok batu. Pompeii adalah surga rekreasi bagi elit Romawi. Cicero, orator paling terkenal di Roma, punya 3 properti di kawasan ini. Tanahnya subur luar biasa karena tanah vulkanik selalu begitu. Kebun anggur Pompeii menghasilkan wine terbaik yang dinikmati di rumah-rumah mewah di seluruh Roma. Dan ironisnya, kesuburan itu adalah hadiah dari gunung yang sama yang nantinya akan membunuh mereka. Mereka hidup di kaki Gunung Vesuvius sejak ratusan tahun, dan tidak ada satupun yang tahu bahwa gunung itu adalah gunung berapi aktif. Kenapa? Karena Vesuvius sudah tidur selama lebih dari 800 tahun sebelum letusan 79 Masehi. Generasi demi generasi lahir, hidup dan mati tanpa pernah melihat Vesuvius meletus. Jadi ketika tanah mulai bergetar, mereka hanya mengangkat bahu. Tapi sebenarnya, Vesuvius sudah memberi peringatan berkali-kali. Tahun 62 Masehi, 17 tahun sebelum letusan besar, gempa dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Kerusakan yang ditimbulkan begitu parah, sehingga saat letusan 79 Masehi terjadi, banyak bangunan di Pompeii masih dalam proses renovasi. Mereka belum selesai memperbaiki kerusakan gempa pertama ketika bencana yang jauh lebih besar datang. Lalu di hari-hari menjelang letusan, ada gempa kecil yang terus berulang. Saksi mata Pliny the Younger berusia 17 tahun yang kemudian mencatat semua kejadian ini dengan detail luar biasa, menulis, gempa itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena memang sering terjadi di Campania. Dan satu lagi, sumber air di Pompeii tiba-tiba kering beberapa hari sebelum letusan. Para ahli sekarang tahu ini adalah tanda klasik magma yang bergerak ke permukaan. Tapi orang-orang saat itu, mereka mungkin pikir ada kerusakan di saluran pipa. Tidak ada kata gunung berapi dalam kosakata sehari-hari mereka. Bahasa Latin bahkan tidak punya kata yang tepat untuk volcanic eruption pada saat itu. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan datang. Oke, sekarang kita masuk ke hari itu. Satu hal yang mungkin mengejutkan kamu, tanggal sebenarnya letusan ini masih diperdebatkan. Selama berabad-abad, kita percaya letusan terjadi pada 24 Agustus 79 Masehi. Tapi pada 2018, arkeolog menemukan sebuah tulisan arang di dinding sebuah rumah yang sedang direnovasi. Tulisan itu menyebutkan tanggal 17 Oktober. Ini berarti letusan mungkin terjadi di pertengahan Oktober, bukan Agustus. Ada bukti buah musim gugur dan pakaian wol tebal ditemukan di reruntuhan, yang tidak masuk akal kalau kejadiannya di bulan Agustus yang panas. Sekitar pukul 12 siang, Pliny the Younger melihat sesuatu yang aneh di atas puncak Vesuvius dari seberang teluk. Sebuah awan besar membumbung ke langit, bentuknya seperti pohon pinus raksasa. Kolom gas,
abu dan batu yang menyembur dengan kecepatan 1,5 juta ton per detik. Tingginya mencapai 33 km ke atmosfer. Untuk gambaran skala, energi yang dilepaskan Vesuvius pada hari itu adalah 100.000 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki digabungkan. Di Pompei, 8 km dari kawah, abu dan batu apung mulai berjatuhan dari langit. Ukurannya sebesar bola golf, berjatuhan seperti hujan badai yang tidak berhenti. 12 jam pertama, hujan abu dan batu. Selama 12 jam berikutnya, Pompei tertimpa hujan material vulkanik. Lapisan batu apung terus menumpuk, akhirnya mencapai ketebalan 3 meter. Sebagian besar warga Pompei berhasil melarikan diri di fase ini. Mereka punya waktu. Tapi 38% dari korban yang diketahui meninggal di fase ini. Bukan karena tertimbun, tapi karena atap rumah mereka roboh. Batu apung terus menumpuk sampai beban yang ditanggung atap sudah tidak sanggup lagi. Sebagian orang memilih untuk tetap di dalam, percaya bahwa dinding batu akan melindungi mereka. Itu keputusan fatal. Sekitar pukul 1 pagi, fase kedua dimulai. Kolom letusan yang sudah 13 jam menyembur ke langit tiba-tiba mulai kolaps. Masanya sendiri terlalu berat untuk ditopang. Saat kolom itu runtuh, terjadilah yang disebut pyroclastic surge. Awan raksasa gas super panas, abu, dan fragmen batu yang melesat turun dari lereng gunung dengan kecepatan hingga 300 km per jam. Ini bukan asap, ini bukan awan. Ini adalah badai api yang bergerak, dan tidak ada yang bisa lari darinya. Dini hari, gelombang demi gelombang. Penelitian dari University of Naples Federico II berhasil merekonstruksi letusan ini secara menit per menit. Hasilnya mengejutkan. Bukan satu gelombang pyroclastic yang menghancurkan Pompei. Ada 17 gelombang pyroclastic berbeda yang terjadi sepanjang malam. Sekitar pukul 7 pagi, pukulan terakhir. Saat fajar mulai menyingsing, abu yang turun sempat mereda. Beberapa orang yang selamat, bahkan beberapa yang sudah melarikan diri, mulai kembali ke kota untuk mengambil harta benda mereka. Ini adalah keputusan paling tragis dalam sejarah. Karena tepat saat mereka kembali, gelombang pyroclastic keempat menyapu Pompei. Suhu udara di luar ruangan mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Kecepatan lebih dari 200 km per jam. Tidak ada peringatan, tidak ada waktu. Bagi siapapun yang masih di dalam kota pukul 7 pagi itu, kematian datang dalam hitungan detik. Selama ratusan tahun, kita pikir kita tahu bagaimana orang Pompei meninggal. Mereka tercekik oleh abu vulkanik. Tapi, ilmu pengetahuan modern mengatakan ceritanya jauh lebih kompleks dan dalam beberapa kasus jauh lebih mengerikan. Cara mati nomor 1, tertimpa bangunan. Yang paling mudah dipahami, 38% korban meninggal saat atap dan dinding rumah mereka roboh di bawah tekanan tonase batu apung yang terus menumpuk. Beberapa masih ditemukan di bawah reruntuhan, di posisi berlindung. Cara mati nomor 2, heat shock, mati dalam sepersekian detik. Ini yang mengubah cara kita memahami Pompei. Saat gelombang pyroclastic menghantam kota, suhu udara naik hingga 300 derajat Celcius dalam sekejap. Vulkanologis Giuseppe Mastrolorenzo dan timnya menyimpulkan, pada suhu itu, kematian terjadi dalam sepersekian detik, jauh terlalu cepat untuk bisa tersedak abu. Inilah mengapa posisi tubuh para korban Pompei begitu membingungkan selama bertahun-tahun. Banyak yang ditemukan dalam posisi terkejut. Seorang pria duduk dengan wajah tertutup tangan. Seorang wanita yang tampak sedang berlari, 2 orang yang saling berpelukan. Para arkeolog dulu berpikir mereka sedang berjuang untuk bernapas. Tapi sekarang, kita tahu posisi itu bukan posisi perjuangan. Itu adalah cadaveric spasm. Kontraksi otot yang terjadi secara instan saat tubuh menerima shock panas ekstrim. Mereka tidak sempat merasakan sakit yang lama. Dalam sepersekian detik, semuanya selesai.
Cara mati nomor 3, otak yang mendidih. Ini bagian yang akan membuat kamu tidak bisa tidur. Di Herculaneum, kota yang lebih dekat ke gunung, gelombang pyroklastik yang datang jauh lebih panas, antara 400 hingga 500 derajat Celcius. Peneliti Pier Paolo Petrone dari Universitas Naples Federico II menemukan sesuatu yang luar biasa pada tengkorak-tengkorak korban. Pola retakan berbentuk bintang yang memancar dari satu titik pusat, seperti sesuatu yang meledak dari dalam. Dan di dalam salah satu tengkorak itu, mereka menemukan zat hitam seperti kaca. Setelah dianalisis, itu adalah sisa jaringan otak manusia. Otak yang terkena panas ekstrim, mendidih, lalu menguap, meninggalkan residu yang mengkristal menjadi kaca setelah mendingin. Pada suhu 400 hingga 500 derajat, cairan dalam otak mendidih dan menciptakan tekanan di dalam tengkorak, hingga tengkorak itu secara harfiah meledak dari dalam. Ini terjadi setelah kematian, bukan saat masih hidup. Tapi tetap saja, ini menggambarkan betapa ekstrimnya kekuatan yang dihadapi orang-orang ini. Cara mati nomor 4, sesak napas perlahan. Tidak semua instan. Peneliti dari Universitas Valencia menemukan bukti berbeda dari korban-korban di dekat gerbang Porta Nola. Posisi tubuh mereka terbaring dengan rileks. Beberapa terlihat menutupi wajah mereka dengan pakaian mereka. Ini menunjukkan kematian yang lebih lambat. Berjam-jam kesulitan bernapas udara yang dipenuhi abu panas dan gas beracun. Sulfur dioksida dan karbon dioksida. Mereka tidak terbakar, mereka kehabisan napas. Jadi jawaban atas pertanyaan bagaimana orang Pompei mati adalah tergantung di mana kamu berdiri pada hari itu. Sebelum kita tutup, ada beberapa fakta tentang Pompei yang bahkan tidak diceritakan di pelajaran sejarah. Fakta 1. Cetakan tubuh yang mengubah arkeologi. Saat arkeolog pertama kali menggali Pompei di tahun 1700-an, mereka menemukan rongga-rongga misterius di dalam lapisan abu. Rongga berbentuk manusia. Pada 1870-an, arkeolog Giuseppe Fiorelli punya ide jenius. Ia menyuntikkan gips ke dalam rongga-rongga itu. Hasilnya adalah cast plaster 3 dimensi dari tubuh korban, lengkap dengan ekspresi wajah terakhir mereka. Kita bisa melihat seorang ibu yang memeluk anaknya, seorang pria yang menutupi wajahnya, seekor anjing yang terikat rantai, tidak bisa lari. Itu bukan patung, itu cetakan dari tubuh manusia asli. Fakta 2. Orang-orang kembali ke Pompei. Studi arkeologi terbaru mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Orang-orang ternyata sempat kembali ke Pompei setelah letusan. Tidak lama, tapi mereka datang. Arkeolog menemukan tembikar, kompor roti, dan bahkan simbol Kristen awal yang bertanggal abad ke-5 Masehi. Ini berarti ada komunitas yang hidup di antara reruntuhan ratusan tahun setelah bencana. Fakta 3. Vesuvius masih aktif hari ini. Ini yang mungkin paling membuat tidak nyaman. Vesuvius belum punah. Letusan besar terakhirnya adalah tahun 1944 saat Perang Dunia II masih berlangsung. Dan saat ini, ada sekitar 3 juta orang yang tinggal dalam jangkauan bahaya letusan Vesuvius. Para vulkanologis menyebut kawasan ini sebagai salah satu wilayah paling berbahaya di dunia. Italia punya rencana evakuasi untuk lebih dari 600.000 orang di zona merah di sekitar gunung ini. Jika Vesuvius meletus hari ini dengan kekuatan yang sama seperti tahun 79 Masehi, kita tidak punya cukup waktu. Fakta 4. Pompei punya DNA. Pada 2022, para ilmuwan berhasil mengekstrak dan menganalisis genom manusia pertama dari korban Pompei. Hasilnya, pria yang diteliti memiliki kemiripan genetik kuat dengan populasi Italia Tengah pada masa Kekaisaran Romawi. Ia juga didiagnosis menderita tuberkulosis tulang belakang. Orang yang namanya tidak kita ketahui, yang kisah hidupnya tidak pernah tercatat, tapi DNA-nya bertahan hampir 2000 tahun.
Yang membuat Pompei begitu kuat bukan hanya tragedinya, tapi karena ia membekukan sebuah momen. Roti yang masih ada di dalam oven, grafiti yang masih bisa kita baca, seseorang yang sedang makan malam dan tidak pernah sempat menyelesaikannya. Pompei mengingatkan kita bahwa peradaban bisa lenyap dalam hitungan jam. Bahwa semua yang kita bangun, rumah, karir, kenangan, bisa dalam sekejap menjadi abu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, hidup itu singkat dan indahnya Pompei justru karena ia hidup sepenuhnya sampai detik terakhir. Gunung Vesuvius masih berdiri di sana hari ini, sama tenangnya seperti dulu, dan 3 juta orang tinggal di bawah bayangannya. Mungkin kita tidak jauh berbeda dari orang-orang Pompei, hanya saja kita belum tahu apa Vesuvius kita. Itu dia, kisah lengkap Pompei. Dari fakta yang kita tahu, sampai yang baru ditemukan sains modern. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.